Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alia Septiapsari. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Maospati, tepatnya dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seorang tokoh pebisnis yang masuk ke dalam nominasi atau kategori orang terkaya di Indonesia pada tahun 2021. Sebelum saya memulai membahasnya, tolong kerjasama atau bantuannya ya. Karena di sini saya baru pertama kali membuat channel YouTube. Jadi tolong untuk dukung terus channel YouTube saya. Caranya gampang kok. Kalian tinggal klik tombol subscribe, lalu kalian nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai salah satu tokoh pebisnis yang masuk ke dalam nominasi atau kategori orang terkaya di Indonesia pada tahun 2021 ini. Bagi Anda yang akrab dengan dunia bisnis, pasti sudah mengenal banyak tokoh pebisnis ternama di Indonesia. Salah satu yang menarik untuk saya bahas kali ini yaitu biografi seorang pengusaha sukses dan terkaya di Indonesia yang bernama Antony Salim. Alasan saya memilih untuk membahas beliau adalah karena beliau bisa menjadi panutan bagi saya dan beliau mengajarkan pada saya untuk senantiasa gigih meraih kemenangan dalam berbisnis. Siapakah Antony Salim itu? Antony Salim atau yang memiliki nama Tionghoa Lim Hong Sin lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober 1949. Ia memiliki darah keturunan Cina dan hal tersebut sangat memotivasinya untuk mendirikan usaha utamanya di bidang perdagangan layaknya keluarga besarnya. Sedari kecil, Antony sudah hidup berkecukupan karena ayahnya yakni Sudono sudah merintis perusahaan besar bernama Salim Group. Hal tersebut kini sudah sangat terkenal di Indonesia dan bahkan hingga ke luar negeri di bawah komando pimpinan Antony secara langsung. Setelah merasa bisa berbisnis dan menghasilkan banyak uang, di usianya yang ke-25 tahun, Antony memutuskan untuk menikahi Siti Margaret Yusuf. Dari pernikahan tersebut lahirlah 3 buah cinta mereka, yakni Axton Salim yang lahir pada tahun 1979, Astrid Salim yang lahir pada tahun 1983, dan Alston Salim yang lahir pada tahun 1987. Sepak terjang Antony Salim dalam dunia bisnis. Bagian dari biografi Antony Salim berikutnya akan membahas sepak terjang sang tokoh dalam dunia bisnis. Tentu saja pokok pembahasan ini sangat menarik karena kesuksesannya saat ini pastilah melalui perjuangan panjang dan berliku-liku. Hal tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi para pengusaha. Adapun karir bisnis Antony Salim dimulai ketika ia diminta sang ayah untuk mengambil kendali sebagai dari anak perusahaan Salim Group. Pada saat itu usianya masih terbilang muda dan minim akan pengalaman. Akan tetapi berkat kegigihan serta keinginannya belajar, kesuksesan pun mudah diraihnya. Di luar kesuksesannya, Antony juga pernah mengalami kerugian besar pada saat krisis moneter di tahun 1998. Pada saat itu, Salim Group mempunyai hutang hingga 55 miliar rupiah dan hampir bangkrut. Walaupun begitu, ia masih bisa bangkit kembali dan dapat bertahan hingga saat ini. Kekayaan dan penghargaan Antony Salim. Karena kesuksesannya dalam membangun bisnis, maka sudah tak heran lagi jika kekayaan Antony Salim bisa masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Ia pun pada masanya pernah menjadi
kerja perbisnisan besar dan disegani di bumi pertiwi. Berikut ini adalah kekayaan dan penghargaan yang dimiliki oleh Anthony Salim, yaitu 1. Sebagai orang terkaya nomor 3 di Indonesia versi global. Setelah mendirikan perusahaan produksi mie instan dan juga tepung terigu, kekayaan Anthony Salim meloncat tajam. Hal tersebut terjadi setelah dirinya baru saja hampir bangkrut pasca krisis moneter tahun 1998. Tentu ini bak menjadi penolong untuk kesejahteraan kerajaan bisnisnya. Pada saat itu, kekayaan Anthony seluruhnya terhitung berjumlah 27 triliun rupiah atau sekitar 3 miliar dolar Amerika. Berkat nominal itulah ia mendapatkan predikat sebagai berikut ini. Anthony dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 3 di Indonesia versi majalah Global. Kekayaan Anthony berada di bawah Budi Hartono, sang pemilik Jarum Group, serta Eka Jahjawijaja yang menakodai Sinarmas Group. Anthony Salim dinobatkan sebagai pengusaha di Indonesia yang memiliki banyak saham baik itu listed maupun non-listed. 2. Sebagai orang terkaya nomor 116 di Asia. Karena telah menjadi orang terkaya di Indonesia nomor 3, selanjutnya kekayaan Anthony juga menembus panggung Asia. Tidak tanggung-tanggung, ia dapat berdiri sejajar dengan para pengusaha terkenal dari Singapura, Cina, Thailand, Jepang, dan masih banyak lagi. Saat itu, kekayaan yang dimiliki oleh Anthony berada di peringkat 116 Asia. Ini sungguh membanggakan baginya. Walaupun begitu, pribadinya tetap rendah hati, mengedepankan kehidupan sederhana, serta tetap semangat mengembangkan bisnisnya dalam jangkauan internasional. Perusahaan yang didirikan oleh Anthony Salim. Dengan keperkasaan dan kekuasaan Anthony Salim pada masa kejayaannya, ia pun mendirikan banyak perusahaan yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Bidang kinerja usahanya bermacam-macam dan bergerak dalam berbagai bidang produksi serta jasa. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Anthony Salim, yaitu 1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang didirikan oleh Anthony. Jika sekarang ini Anda dapat mengenal dan menikmati Indomie, Sarimi, maka berterima kasihlah kepada sang toko bisnis. Hal tersebut mengalami kesuksesan besar. Di samping memproduksi produk mie instan, perusahaan ini juga menghasilkan berbagai macam kebutuhan lain. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah untuk mengembangkan sayap bisnis seraya memenuhi barang-barang yang diperlukan masyarakat seperti halnya susu Indomilk, roti, berbagai jenis jajanan, makanan ringan, makanan, bubur, dan biskuit bayi. Hingga saat ini, PT Indofood yang didirikan dan dikembangkan oleh Anthony masih berjalan lancar dan menghasilkan banyak pemasukan. Hanya saja, kini manajerial serta kepemimpinannya lebih banyak dialihkan kepada anak-anaknya. 2. PT Bogasari Flour Mill. Karena peduli akan kebutuhan bahan pangan masyarakat, Anthony juga mendirikan perusahaan baru lagi bernama PT Bogasari Flour Mill. Di sini khusus memproduksi berbagai macam kelengkapan mentah seperti tepung terigu, berbagai macam tepung, dan minyak goreng. PT Bogasari mengalami kesuksesan besar
walaupun berdirinya masih sebentar. Pihak Anthony mengatakan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari proses penjualan produk telah mencapai 2 triliun rupiah dalam 1 tahun. Hal ini sungguh hebat dan tidak pernah disangka-sangka. 3. PT Indo Mobil. Selain itu, saham Salim Group yang lain, yaitu Indomobil, juga banyak menjadi incaran investor umum. Berfokus pada bidang rental hingga pembiayaan kendaraan bermotor, kinerja Indomobil kerap menunjukkan pergerakan yang positif. Hal inilah yang membuat investor publik gemar membeli saham dari anak perusahaan Salim Group ini. 4. Salim Infomas Pratama Tbk. Grup Salim juga merambah ke bisnis perkebunan sawit terintegrasi dari perkebunan sawit pengolahan minyak CPO hingga produsen minyak goreng lewat PT Salim Infomas Pratama Tbk. Produsen minyak goreng bermerek Bimoli ini mendapat berkah dari situasi pandemi COVID-19. Mereka berhasil mengembalikan keadaan dari posisi rugi di 2019 menjadi untung di 2020. Kinerja perusahaan milik konglomerat Anthony Salim pada tahun 2020 lalu berhasil ditopang pembatasan pergerakan masyarakat. Pembatasan pergerakan membuat masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. 5. London Sumatra. Selain kepemilikan pada Infomas, Salim Group juga mengendalikan perusahaan sawit besar lainnya yakni PT PP London Sumatra Indonesia Tbk atau LSIP. Pada tahun 2020, London Sumatra membukukan kinerja yang gemilang. Mereka mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 3,53 triliun meski turun 4,4% dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar 3,69 triliun. Namun, penurunan pendapatan itu sebagian diimbangi oleh kenaikan harga jual rata-rata atau ASP. Produk sawit hingga 20% secara kenaikan harga itu pun berhasil membawa London Sumatra mencetak pertumbuhan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada intensitas induksi sebesar 174 triliun menjadi 64 triliun dengan perolehan 2019 sebesar 253,9 miliar. Prinsip-prinsip bisnis Anthony Salim. Kesuksesan bisnis Anthony seperti saat ini tidak terlepas dari komitmennya dalam menjaga usaha supaya tetap utuh dan bisa berkembang lebih baik lagi. Ia juga mempunyai prinsip, tentu dalam mengoperasionalkan semua karyawan serta perusahaannya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Anthony Salim, yaitu 1. Inovasi. Salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengembangkan suatu usaha, kata Anthony, yakni inovasi. Sebab tanpa hal tersebut, semua produk Anda akan monoton begitu saja serta mudah tersaingi oleh pabrik-pabrik lain. Jadi, buatlah karya baru sebisa mungkin dalam waktu berkala. Inovasi tidak selalu menciptakan hal baru terhadap suatu produk secara keseluruhan, akan tetapi hal tersebut bisa juga dengan melakukan pengembangan atau pembaharuan dan sebagainya. Jadi, ini hanya perihal menyesuaikan minat pasar serta tren saja. 2. Ekspansi. Selain inovasi, ekspansi juga perlu dilakukan agar tiap-tiap produk yang Anda miliki bisa menang dalam persaingan bersama perusahaan lainnya. Akan tetapi, sebelumnya ini harus melalui proses evaluasi terlebih dahulu, agar pebisnis benar-benar mengetahui kekurangan hasil produksinya masing-masing.
Jika evaluasi tidak dilaksanakan dan kelemahan perusahaan Anda diketahui, maka segera lakukan ekspansi. Pada awalnya, hal ini tidak perlu secara besar-besaran, tetapi dimulai dari hal-hal kecil saja. Pastikan bahwa semua kelengkapan perubahan tersebut tersedia serta dana anggarannya. Salim Group terlahir dari tekad serta kerja keras yang dimiliki oleh sang pendiri dan anaknya. Tanpa keinginan kuat Sudono Salim untuk merubah peruntungannya yang sempat terpuruk, Salim Group mungkin tidak akan terlahir dan berkembang hingga saat ini. Perjuangan sang anak Antoni Salim untuk bangkit dari utang triliunan turut menjadi pelajaran yang perlu untuk ditiru oleh siapa saja. Untuk itu, bagi Anda yang sedang berusaha menggali jalan kesuksesan, jangan mudah menyerah terhadap kesulitan yang Anda hadapi. Anggap hal tersebut sebagai tantangan yang bisa memacu Anda untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Dari sini, hal yang dapat saya pelajari dari keberhasilan seorang tokoh pebisnis Antoni Salim adalah, jika kita ingin menjadi seorang pengusaha sukses yang menjalankan sebuah bisnis, kita harus memiliki kepribadian atau karakter yang baik. Kita harus mempunyai visi dan juga misi yang jelas. Kita harus berani mengambil resiko, kita harus berani menerima semua masukan dari orang lain, kita tidak boleh gengsi, kita harus kreatif, inovatif, kita harus pandai mencari teman, memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang terakhir adalah kita tidak cepat puas dan kita harus selalu pandai untuk bersyukur. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai tokoh pebisnis yang masuk dalam nominasi atau kategori orang terkaya di Indonesia pada tahun 2021 ini. Semoga dari pembahasan video saya ini bisa menginspirasi para pemirsa atau para penonton sekalian dimanapun Anda berada. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Sebelum saya akhiri, tolong untuk pemirsa atau penonton yang sedang menonton video saya, jika berkenan, silahkan dukung channel YouTube saya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di video terbaru saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.